Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa Kau libatkan dalam tugas perutusan, tugas keselamatan menjadi rasul dan mewartakan kabar gembira kepada sebanyak orang. Bantu kami untuk menyadari panggilan yang luhur dan sangat mulia ini dalam keluarga kami, lingkungan kami, dimanapun kami berada. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, Yesus hanya memilih 12 rasul untuk menjadi penerus tugas perutusan keselamatan kepada semua bangsa. Tuhan memilih dari ribuan orang yang mengikuti dia, 12 rasul seperti 12 suku Israel. Di sini kita bisa melihat bahwa Yesus mengenal kontinuitas karya keselamatan, bahwa apa yang dia lakukan merupakan kelanjutan dan apa yang telah dilakukan oleh Allah dalam sejarah bangsa Israel, sejarah keselamatan bangsa Israel. Dengan memilih 12 rasul seperti 12 suku Israel, Tuhan mau melanjutkan tugas itu. Beliaulah menjadi pemenuhan segala itu. Dan karena itu dia juga memilih ini untuk orang-orang ini, 12 rasul ini meneruskan karya keselamatan itu. Ya. Kalau dulu perjanjian lama berfokus pada Yesus, sang juru selamat, sang penebus, sang pembebas. Dan sang pembebas itu sekarang sudah datang, maka Yesus memilih ke-12 rasul di bawah pimpinan Petrus. Di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku dan tidak ada satu kuasa manapun yang dapat menghancurkannya. Bahkan dalam neraka, kuasa neraka sekalipun. Dan itu sudah terbukti dalam sejarah selama hampir 2000 tahun. Jadi sebelum Yesus sudah ribuan tahun dan sesudah Yesus sampai 2000 tahun, sampai kapan kita tidak tahu. Gereja inilah, gereja Katolik. Kenapa di bawah Petrus? Kenapa Yesus tidak mengatakan kepada Thomas, kepada Yakobus, kepada Yohanes, tapi kepada Petrus? Di atas batu karang ini, Petrus. Dan itulah gereja Katolik. Itulah Anda, itulah saya, itu kita semua yang masuk dalam gereja Katolik ini sungguh-sungguh dipanggil untuk mewartakan kabar gembira kepada segala bangsa. Jadi sekali lagi penting sekali kita sadari Tuhan Yesus mendirikan gereja Katolik ini di bawah Petrus. Dan itu kontinu Petrus bersama Paulus dan seterusnya sampai sekarang. Yang merawat, yang memelihara, tapi juga mewartakan kepada segala bangsa. Ini loh kawanan kecil. Ini loh kawanan gereja. Ini loh umat Allah yang meminta Anda semua untuk menjadi rasul-rasul Kristus. Karena disitulah kebenaran. Kebenaran yang dibawa oleh Yesus dalam gereja kita. Karena didirikan atas dasar para rasul. Kontinuitas dengan para rasul ini sangat penting bagi kita, bagi orang Katolik. Dan itu menunjukkan orisinilitas, keaslian. Ya, di mana Yesus mengatakan kepada Petrus, apa yang kamu ikat di dunia akan diikat surga. Apa yang kamu lepaskan di dunia akan kamu lepaskan di surga. Petrus sebagai rock, batu karang. Petrus sebagai tahta, ya, tahtanya, tahta Allah. Petrus memegang kunci kerajaan surga. Karena itu maka mari Anda dan saya dan kita semua mewartakan ini kepada segala bangsa. Maka kita harus memahami, mengerti, dan kita juga mendalami ya, ajaran Yesus ini dalam kitab suci, dalam ajaran gereja yang ribuan tahun, yang sudah dalam teruji, tested, dan terpuji jalan ini. Maka yakinlah, bawalah Kristus, bawalah gereja sebagai tangan kanan Yesus untuk meneruskan kerajaan surga. Dan untuk itu dibutuhkan apa yang kita melihat. Yesus memberikan authority kepada para rasul untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan orang sakit. Ya, ini kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, orang yang berani, mau, rela mewartakan kabar gembira, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Asalkan kita berani melepaskan segala ketergantungan kita kepada
pada benda-benda rohani, pada benda-benda, pada barang, pada uang, pada harta, pada kekuasaan. Hanya bersandar pada Yesus. Semoga hari ini lewat contoh Santo Vincentius a Paulo yang menjadi milik Tuhan, tapi juga milik orang miskin. Keyakinan dia sebagai milik orang miskin dan dia melayani dengan sangat luar biasa untuk membantu orang miskin. Dan sekarang banyak orang miskin, bukan hanya miskin secara fisik, tapi miskin secara rohani, miskin secara perspektif, miskin kurang pengertian yang benar tentang keselamatan. Semoga Anda dan saya dan kita semua berani mengakui Yesus sebagai juru selamat dan mewartakan itu kepada segala bangsa. Tugas Anda, tugas saya seperti Vincentius a Paulo. Semoga muncul orang-orang yang kuat hebat seperti Vincentius a Paulo yang ditunjukkan oleh Bunda Teresa dari Kalkuta. Dan semakin banyak orang yang juga terlibat, yang tanpa diketahui dimanapun, mewartakan dan memberikan diri untuk pelayanan orang-orang kecil. Saya menemukan seorang karmelit awam di Jakarta yang mendirikan panti asuhan, yang mendirikan panti jompo. Hanya karena bantuan orang lain, hanya karena percaya kepada Tuhan, tidak kepada yang lain. Dan dia bisa, Tuhan memungkinkan itu terjadi kalau totalitas percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati Anda, memberkati kita semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Bapa, Putra, dan Kudus.